Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa li kulli ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Wa ya ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat Hotel Gamara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan siang hari ini, momen sholat Jumat kita jadikan sebagai momentum untuk mengetuk hati kita, meningkatkan kadar ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan ketakwaan itulah bekal terbaik kita untuk hidup di dunia, bekal terbaik kita untuk mengarungi hidup berkeluarga, bekal terbaik kita juga dalam hidup bermasyarakat, bersosial, menggapai karir, kemudian mencapai usia wisdom, usia bijaksana di usia tua, kemudian mempersiapkan juga dengan takwa itu juga yang menjadi persiapan kita untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka hendaknya kalian itu memiliki bekal, mempersiapkan bekal dan sebaik-baik bekal di hidup di dunia, bahkan nanti kita kembali ke akhirat, itu adalah takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang ketakwaan ada beberapa mafhum atau pemahaman yang perlu kita maknai. Makna tawakal itu sendiri adalah al-amalu ay al-fi'lu ala ma amarahu Allah Ta'ala bi kulli mastata'tum. Yang dimaksud dengan ketakwaan itu yang pertama adalah mengamalkan, melaksanakan perintah Allah semaksimal mungkin meskipun tidak sempurna. Karena pada hakikatnya tidak ada ibadah atau hidup yang sempurna, yang ada adalah maksimal. Di dalam kitab Sahih Muslim dikatakan oleh Rasulullah, ketika Rasulullah bersabda, ma amartukum ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum anhu fa'tu minhu mastata'tum. Hadisnya panjang, saya potong saja. Kalau dibaca panjangnya, wa ma ahlakal ladzina min qablikum illa likathrati masailihim wa ikhtilafuhum li anbiya'ihim. Jadi kalau ditanya ketakwaan yang menjadi syarat sahnya khutbah, itu kan wasiat takwa. Apakah itu takwa? Menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin, bukan sempurna. Kalau ditanya sempurna, tidak ada ibadahnya manusia yang sempurna. Sampai Allah itu kalau sholat, kalau tidak bisa berdiri, hendaknya dia sholat dengan duduk. Kalau tidak duduk, bisa dengan bagaimana dia mampu, kalau memang terbaring dan sebagainya. Tetapi wa ma nahaitukum anhu, wa ma dan segala hal, nahaitukum yang aku larang atas kalian, anhu dari hal tersebut, fajtanibuhu jauhilah. Ini biasanya kan kalau kita memaknai perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Tetapi makna konteks mafhumnya itu adalah bukan ditinggalkan tapi dijauhi.
Kalau ditinggalkan itu hanya tidak dikerjakan. Sama mohon maaf ketika kita masih sekolah dulu, belum mengenal istilah bolos sekolah. Setelah kenal teman yang dekat dengan kita dan dia suka bolos, akhirnya kita bolos. Kemudian kalau kita berbicara lebih dalam lagi tentang mohon maaf rokok, tidak ada kan, bayi lahir itu merokok, tidak ada. Terus kemudian dia dekat-dekat dengan perokok, mungkin ayahnya, mungkin temannya, mungkin tetangganya. Terus kemudian dia mulai mencoba rokok tersebut dan akhirnya menjadi ketagihan. Sampai Allah itu kalau mengatakan di dalam Al-Quran, dosa pertama itu bukan meninggalkan larangan. Dosa pertama itu karena gara-gara mendekati larangan. Coba kita buka di dalam surat Al-Baqarah. Allah bersabda bagaimana kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minallahi, wahai Adam dan Hawa, wala taqraba, kan begitu, ada alif belakang itu aliful isnain, maknanya menunjukkan dua orang yaitu Adam dan Hawa. Wahai Adam dan Hawa, jangan engkau dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarata, hadhihi ini asyajarata fatakuna, maka nanti kalau kamu dekat-dekat bisa jadi akan minal zalimin, termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Nah gitu. Ternyata Nabi Adam kuat, Siti Hawa tidak kuat. Beliau dibujuk oleh iblis, terus kemudian mulai mendekati pohon. Setelah dekat, oh ternyata ada buahnya. Buahnya warnanya merah merona. Nah ini disebut dengan buah khuldi. Kalau dimakan itu bisa membuat abadi. Siti Hawa memakan, kemudian memanggil orang terdekatnya yaitu Nabi Adam, Nabi kita. Ini dosa pertama. Dosa pertama di dunia ini karena gara-gara tidak mendengarkan firman-Nya Allah, jangan dekat-dekat. Sini. Setelah kemudian istrinya makan, suaminya makan, sampai tenggorokan, kemudian baru ingat, ya Allah ini larangan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhraja minhuma makana fi fa'akhraja minha. Maka kemudian keduanya diplesetkan oleh setan sehingga keduanya diturunkan ke bumi. Coba dalam ayat lain kita lihat tentang zina. Wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Itu coba ayat-ayatnya dibuka dan sebagainya. Setiap larangan itu kalau kita berbicara tentang ketakwaan hendaknya dijauhi, bukan hanya sekedar ditinggalkan tetapi dijauhi. Jadi inti dari takwa yang pertama adalah ketika diperintah lakukan meskipun tidak sempurna. Ya, makanya kalau kita melakukan ibadah terus kemudian ada yang kritik, jangan marah, tidak apa-apa. Karena memang hakikatnya tiada ibadah yang sempurna. Yang kedua, kalau ada larangan, hendaknya, bukan hanya hendaknya, harusnya kita menjauhi, bukan dekat-dekat. Tidak apa-apa, Ustaz, aman, saya ini hebat, tidak perlu itu. Pokoknya saya ini tidak akan terpengaruh. Tidak mungkin tidak terpengaruh. Sampai dikatakan dalam falsafah kan, jika engkau dekat dengan orang penjual minyak, maka engkau akan tertular wanginya. Dan jika engkau berdekatan dengan orang yang pandai besi, yang mengolah besi, engkau akan terpercik baranya, minimal akan terbau asapnya. Itu ya yang dimaksud dengan ketakwaan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khotib mengambil tema tentang hakikat kehidupan seorang mukmin, ya, jiwa seorang mukmin. Jadi temanya ini refleksi melihat diri kita masing-masing. Dalam kitab Al-Mu'jam Kabir punyanya Imam Tobroni ada salah satu hadis Ani bin Abbas yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ma min abdin, ma tidak ada min abdin dari seorang hamba mukminin yang beriman illa kecuali walahu dia dzambun, memiliki dosa ya'taduhu yang dia biasakan. Pelan-pelan, ini Nabi yang sampaikan, hadisnya sahih. Sesungguhnya setiap orang itu pasti memiliki dosa
yang sulit dia lepaskan, yang tahu dia sendiri, dan itu dia biasakan sehari-hari. Lihat ke kitanya, tidak usah lihat teman, jadi lihat ke kitanya. Ada tidak dosa yang sesungguhnya, kata Rasulullah dalam dalam kitab Mu'jam Kabirnya Imam Tabrani itu kok katanya ada dosa ya pada setiap orang. Ada tidak di dalam diri kita? Coba kita renungkan. Kalau saya ada, ya. Au dzambin huwa muqimun alaihi, au dzambin atau dosa huwa yang dia itu orang tersebut muqimun alaihi, terus-menerus melakukannya, la yufariquhu, di mana dia tidak mampu untuk meninggalkan dosa tersebut, hatta yufariqad dunya, sehingga dia meninggalkan dunia. Ini menandakan apa? Hakikatnya insan atau manusia itu adalah makhluk khata'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, kealpaan. Itulah pentingnya kalau dalam organisasi itu ada namanya briefing, ada namanya evaluasi, ada namanya jalur koordinasi. Kalau dalam organisasi itu pentingnya di situ. Kenapa? Untuk mengamalkan surat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tidak ada atasan yang berpotensi tidak salah sama sekali, tidak ada. Makanya di atas atasan masih ada atasan lagi untuk memberikan instruksi, untuk memberikan nasihat, arahan dan sebagainya. Begitu juga dengan bawahan. Tidak ada bawahan yang sempurna sekali. Sebagaimana kita bahas di depan tadi, bahwa tidak ada ibadah yang sangat sempurna. Tapi bukan berarti terus sudah begini kita jadikan alasan yang sangat permisif. Ya sudah, kalau begitu tidak usah sempurna-sempurna. Tidak boleh. Karena dalam amaliyah tadi sudah dibilang dalam ketakwaan, mastata'tum, upayakan semaksimal mungkin. Sadari ada ketidaksempurnaan, tetapi ikhtiarnya harus maksimal. Sehingga ini tidak tabrakan maknanya. Kalau kita ikhtiarnya maksimal, itu nanti akan mendapatkan nilai yang maksimal juga. Dikatakan kan Ibnu Athaillah, wurudul imdadi bihasabil isti'dadi. Datangnya pertolongan Allah itu sesuai dengan ikhtiar terbaik kita. Allah menjanjikan adanya rizki, tetapi rizki yang dijanjikan oleh Allah itu adalah biqadril kifayah, sekedar cukup. Pernah di antara kita nganggur 10 bulan, 1 tahun, kan masih hidup, tetapi tidak lebih, tidak memiliki ziyadah. Coba kita lihat yang tidak seberuntung kita pada siang hari ini di jalan ini tadi dari Pantai Losari sampai sini. Masya Allah itu coba di kiri-kiri jalan, ada yang minta-minta, ada yang fisiknya tidak sempurna. Allah menjanjikan kerja tidak kerja, karyawan atau pembisnis, semuanya akan tetap mendapatkan rezeki biqadril kifayah, dengan ukuran cukup. Tetapi biduni ziyadah, tanpa ada tambahan. Makanya secara sunatullah, wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam untuk selimut, artinya istirahat, siangnya kami gunakan, kami jadikan untuk bekerja. Yang mau bekerja dengan rajin, ulet, tekun, hidupnya pasti lebih sejahtera. Ini janjinya Allah. Gitu deh. Tetapi ketika kita dalam kondisi dimaknai tadi, tidak ada pekerjaan yang sempurna, tidak ada ibadah yang sempurna, kok tiba-tiba oleh Allah diuji dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tiba-tiba pemutusan hubungan kerja sepihak, tiba-tiba ada kegagalan dalam proyek, tiba-tiba ada kondisi kesehatan yang menurun sehingga harus mengeluarkan merogoh koceknya. Tapi kan Allah janji bahwa yang sesuai kebutuhan itu tetap dijatah, tidak apa-apa, sehingga hati kita menjadi tentram. Ada yang dijamin, ada yang diikhtiarkan, gitu. Kita juga akan mudah mengampuni, memaafkan orang lain dan memaafkan diri kita ketika kita paham bahwa Rasulullah sudah bersabda, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kembali lagi, jangan jadikan ini alasan yang permisif. Jadikan ini menjadi alasan hati kita samahah, hati yang lapang, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, sehingga ketentraman, kelapangan itu energinya digunakan bukan untuk bermalas-malasan, tetapi untuk meningkatkan produktivitas.
Dikatakan di depan tadi, wa ma amartukum anhu fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semaksimal mungkin. Pelan-pelan ya. Jadi khutbahnya agak lama enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, khuliqa mufattanan, dalam hadis yang lain itu muftanan, dalam hadis yang lain ada redaksi yang lain fattanan. Artinya apa? Orang mukmin itu sering diuji. Iya toh? Kalau tidak beriman, tidak beragama Islam, tidak perlu sholat 5 waktu. Bisa saja seminggu sekali, bisa saja 1 bulan sekali dan sebagainya. Tapi kita diuji 5 waktu. Kalau perlu harus ditambah biar plus qobliyah ba'diyahnya. Setiap tahun harus mengeluarkan zakat. Masya Allah. Kalau duitnya banyak ada kewajiban haji. Sebentar lagi kurban. Mufattanan, fitnahnya banyak. Tetapi tawwaban, orang mukmin meskipun difitnah banyak, dia sadar diri, dia memiliki modal ketakwaan sehingga dia memiliki jiwa tawwaban, gampang bertaubat, gampang kembali kepada Allah. Coba kalau orang beriman, sudah HP-nya jatuh hilang, alhamdulillah HP-nya hilang, orangnya masih selamat, Masya Allah. Terus kemudian orangnya sakit, tangannya luka, alhamdulillah yang luka baru tangannya, yang lain masih sehat. Itu menunjukkan seorang mukmin yang tawwaban, yang ahli bertaubat, dan dia taubat itu artinya kembali. Dia kembali merenungi bahwa masih banyak nikmat yang ada pada tubuh kita. Makanya Rasulullah mengatakan innal mu'mina, bukan innal mar'a, bukan inna bena adama. Innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu banyak diuji tetapi gampang kembali mengingat Allah. Berikutnya, nasiyan idza dzukira dzakara, idza dzakara dzukira, gitu. Nasiyan, dan orang mukmin itu gampang lupa, sebentar-sebentar gampang lupa. Karena sebenarnya sholat itu kan, kalau kita bicara tentang ilmu Reiki itu ilmu meditatif. Sholat itu bukan fokus tetapi meditatif, menguraikan jiwa. Ini wajhatu wajhiya lillahi, itu jadi tenang sekali. Gerakannya itu kayak gerakan meditatif. Sehingga ketika sedang sholat itu sebenarnya kita sedang melatih diri untuk melupakan semuanya dan hanya mengingat satu zat, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Makanya kalau sholat itu kan lillahi ta'ala. Sampai para ulama yang keras mengatakan kalau sholat tidak khusyuk pahalanya tidak sempurna. Bukan tidak sah ya. Ini hati-hati. Nanti kalau ngomong, Ustaz, katanya orang itu kalau sholat tidak khusyuk itu tidak sah. Itu kalau ngomong seperti itu tidak boleh didengar, tidak pas itu. Khusyuk yang diistiratkan, yang disyaratkan itu adalah inda takbiratul ula, ay takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, yang penting ingat Allah yang pertama. Allahu Akbar, itu sudah ingat Allah dalam niatnya, itu sudah sah. Tetapi kalau khusyuk full dalam sholat, maka dia mendapatkan pahala sempurna dalam sholatnya. Tetapi ketika dia tidak khusyuk dalam sholatnya sempurna sampai salam, itu hanya berkurang pahalanya, bukan batal sholatnya. Pemaknaan penguasaan ilmu fikih ini menjadikan, Ustaz, saya mau sholat tapi baju saya lengan pendek, saya masih berkeringat, berhenti adzan sholat. Allah tidak perlu masalah baju yang masih bau, badan yang masih berkeringat, bukan itu. Kalau dipanggil datang. Kisahnya panjang jika diuraikan. Seperti Nabi Musa itu dibujuk oleh iblis ketika berpuasa selama 30 hari di Gunung Tursina. Itu Nabi Musa di hari ke-29, hari ke-30 itu dibisiki iblis. Wahai Musa, kalau engkau sudah berpuasa 30 hari, engkau belum berkumur-kumur, maka nanti mulutmu itu akan bau, kamu akan malu bertemu dengan Allah. Masya Allah, akhirnya Nabi Musa menggigit daun-daunan yang memberikan aroma wangi, yang itu membuat batal puasanya yang ke-30. Makanya dihukum oleh Allah 10 hari berikutnya disempurnakan menjadi 40 hari. Di 10 hari berikutnya itu umatnya kemudian diganggu oleh Musa Samiri untuk menyembah apa? Sapi emas itu.
Masya Allah. Makanya Allah itu coba lihat, sampai ada hadis kan, orang yang berpuasa maka mulutnya itu meskipun baunya kayak begitu lebih wangi daripada raihatil miski, aroma misik. Kalau sholat, hadirin, jangan sampai diganggu setan. Setan itu kalau ganggu, yuwaswisu fi sudurinas dengan apa? Bi khilafil aula. Nanti dulu sholat, mandi dulu. Kalau tidak mandi nanti sholatnya tidak nyaman. Akhirnya sholatnya mundur. Mau mandi ada WA masuk, dibuka HP-nya. WA masuk, iklannya masuk, tiba-tiba notifikasi Facebooknya masuk. Mundur lagi, sholatnya tiba-tiba di belakang. Kalau adzan siap tidak siap mohon berkekuatan kepada Allah. Kalau hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah, itu artinya mohon kekuatan bisa sholat. Artinya apa ini tadi? Seorang mukmin itu nasian, gampang lupa karena memang diajari oleh Allah untuk melupakan dunia minimal 5 kali sehari. Kalau tambah tahajud berarti 6 kali, kalau tambah sholat duha berarti sudah 7 kali. Tapi idza zukiro zakar, dan ketika dia ditegur, dia diingatkan, zakaro, mudah ingat, mudah kembali. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan kita pada khutbah pada hari ini adalah, pertama, takwa itu dibangun dengan 2 hal. Perintah lakukan maksimal, bukan sempurna, lakukan maksimal segera. Kalau larangan bukan jangan lakukan, jauhi biar tidak ngulang. Berikutnya, hakikat seorang yang beriman sebenarnya dia memiliki dosa pada dirinya masing-masing. Bahkan dosa itu kalau dia hanya tutup-tutupi, tidak coba untuk diperbaiki dirinya sendiri, bisa jadi dibawa sampai mati. Tetapi jiwa seorang yang beriman itu dia memiliki dua sisi. Dia mudah difitnah, mudah diuji, mudah melakukan kesalahan, tetapi mudah bertaubat, mudah kembali kepada Allah. Dan yang kedua, dia gampang lupa, gampang memaafkan, gampang terbebas hatinya karena lewat sholat itu tadi. Dia mudah memberikan nasihat dan dia juga mudah menerima nasihat. Mudah-mudahan khutbah yang sepintas ini bisa memberikan kesan dalam hati, terus kemudian kita bisa renungkan kepada diri sendiri dan berikan manfaat kepada diri, keluarga, dan tentunya kepada umat Islam. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu